Assalamualaikum, bertemu lagi bersama saya Aulia Maharani. Saya dari Prodi PGNI Unit 2 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa hubungan tumbuhan lingkungan dengan ekosistem. Oke, yang pertama kita harus mengerti nih apa yang dimaksud dengan ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara dua makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan dan lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Oke, di sini ada contoh tentang ekosistem, di mana ekosistem itu terdapat di bumi ini, yaitu ada air, tumbuhan, manusia, gunung, pepohonan, rumput, dan lain-lain. Kemudian apa nih hubungan tumbuhan dengan ekosistem? Hubungan antara perkembangbiakan tumbuhan dengan keseimbangan ekosistem sangatlah erat. Karena dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen yang merupakan sumber energi bagi konsumen. Keseimbangan ekosistem ini akan terjaga nih apabila jumlah tumbuhan sebagai produsen lebih banyak dari jumlah konsumennya. Kemudian, apa tuh hubungan lingkungan dengan ekosistem? Oh ya, lingkungan terbagi menjadi dua loh. Yang pertama, lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang lingkungan abiotik. Apa itu lingkungan abiotik? Lingkungan abiotik adalah keadaan fisik dan juga kimia yang ada di sekitar organisme. Yang medium dan substrat juga menunjang berlangsungnya kehidupan organisme itu sendiri. Contohnya nih, ada di sini tentang abiotik, yaitu air, sinar matahari, tanah, dan juga udara. Contoh di situ dapat kita lihat ya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan biotik. Apa itu lingkungan biotik? Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup yang bernyawa. Apa saja nih contohnya? Oke, di sini saya punya 3 contoh dalam lingkungan biotik. Yang pertama adalah hewan, tumbuhan, dan manusia. Dari ketiga tersebut yang memiliki nyawa dan juga hidup. Kemudian di sini saya akan membahas tentang simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah sebuah hubungan sangat dekat dengan antara dua makhluk hidup berbeda atau bisa dikatakan hidup bersama. Kemudian simbiosis ini dibagi menjadi 4. Apa aja ya? Oke, yang pertama simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini adalah bentuk interaksi yang terjadi antara dua populasi yang satu pihak menguntungkan dan satu pihak lagi dirugikan, ataupun tanpa menyebabkan kematiannya langsung. Contohnya itu adalah benalu yang hidup pada tumbuhan inang. Bisa kita lihat di sini adalah simbiosis parasitisme. Oke, yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak yang lain dan dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya nih, tanaman anggrek yang menumpang hidup pada pohon mangga. Dapat kita lihat di sini ya, tumbuhan anggrek yang menumpang hidup pada pohon mangga. Oke, yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda saling menguntungkan. Contohnya antara
Contohnya antara lain adalah lebah dengan bunga. Bisa kita lihat di sini adalah lebah yang memakan sari-sari buah bunga. Ya. Oke, yang keempat yaitu simbiosis protokooperasi. Simbiosis protokooperasi ini adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang bersifat menguntungkan, namun interaksi tersebut tidak akan mengganggu kelangsungan hidup tumbuhan yang lain ataupun hewan yang lain. Oke, di sini kemudian saya akan membahas tentang kompetisi. Kompetisi itu apa ya? Kompetisi adalah interaksi yang terjadi antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan kerugian. Kerugiannya keduanya ada beberapa jenis. Spesies memang bisa hidup berdampingan dalam sebuah kelompok jika di antara keduanya memiliki jenis kebutuhan yang berbeda di suatu tempat ataupun habitat. Oke, yang selanjutnya adalah predasi. Apa itu predasi? Predasi adalah interaksi yang terjadi antar pemangsa dan pemangsanya. Predasi adalah sebuah interaksi makhluk yang merugikan salah satu makhluk, karena predasi menguntungkan satu pihak saja. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan. Sebuah peristiwa makanan dan dimakan yang terjadi antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Bisa kita lihat di sini adalah rantai makanan. Bisa dijelaskan yaitu rumput dimakan tikus, tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Elang akan mati dan diuraikan oleh jamur. Bisa dijelaskan, rumput itu berperan sebagai produsen, tikus sebagai konsumen, dan yang ketiga, ular sebagai konsumen yang kedua, dan hewan elang itu adalah konsumen kedua atau puncaknya. Kemudian itu jamur sebagai decomposer. Kemudian piramida makanan. Piramida makanan ini adalah paduan nutri untuk merencanakan pola makan hidup sehat bergizi, mulai dari piramida hingga puncak memiliki penerapannya masing-masing. Di sini contohnya adalah piramida makanan. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.